Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yanti dengan NIM 2021001013 dari PBSI kelas 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir atau ujian akhir semester pendidikan agama Islam dengan tema mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di tengah keberagaman umat. Jadi, pada materi yang akan saya bahas, di sini saya membagi menjadi 3 sub pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai makna Islam rahmatan lil alamin. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai konsep dasar dan prinsip ajaran Islam rahmatan lil alamin. Kemudian sub pembahasan yang ketiga adalah mewujudkan dan mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin di tengah keberagaman umat. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang pertama. Makna Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani yang menyebutkan bahwa rahmatan lil alamin adalah karakteristik daripada agama Islam. Secara umum, makna Islam rahmatan lil alamin ialah Islam merupakan rahmat bagi manusia dan seluruh isi alam semesta. Hal ini didasari bahwasanya kehadiran Islam di tengah kehidupan mampu mewujudkan tatanan dunia yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Islam merupakan agama yang memiliki pemeluk terbanyak di Indonesia. Islam sendiri memiliki ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang menjunjung nilai tinggi toleransi yang mengarah pada terwujudnya perdamaian di bumi dalam segala keberagamannya. Oleh karena itu, Islam merangkumnya dalam konsep rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin sendiri telah tercantum dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna ilaka rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi bagi semesta alam. Ayat tersebut menegaskan bahwa jika Islam dilakukan secara benar, maka rahmat akan datang dengan sendirinya, baik itu untuk orang Islam maupun bagi seluruh alam. Rahim adalah kerahmanan Allah yang hanya diberikan kepada orang muslim atau khususan lil muslimin. Maka orang-orang yang melakukan kerahmanannya, maka ia akan mendapatkan kerahmatan. Baik, kita masuk pada sub pembahasan yang kedua mengenai konsep dasar dan prinsip ajaran Islam rahmatan lil alamin. Konsep Islam rahmatan lil alamin sendiri mengandung misi untuk pembumian terhadap segala ajaran yang ada di dalam Al-Quran, dengan harapan bahwasanya kehadiran Al-Quran dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dapat lebih membumikan segala hal atas dasar perintah dan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan manusia dengan segala keberagamannya. Relevansi Islam rahmatan lil alamin di era kehidupan modern seperti ini sangat dibutuhkan dan sangat membantu untuk menjaga keserasian serta keseimbangan kehidupan manusia dengan Tuhannya serta dengan alam sekitar. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi umat Islam yang mendapat kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Dengan demikian, maka kita sebagai umat muslim diharapkan dapat menjalankan seluruh perintahnya serta meneladani segala sikap-sikap Nabi Muhammad SAW. Berikut ada suatu dalil dalam Quran surat Ibrahim ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am tara ilal ladzina ba'dalu nikmatallaha kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Shadaqallahul azim. Artinya, tidakkah kamu melihat orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya dalam lembah kebinasaan. Sebagai umat muslim dan sebagai makhluk sosial, manusia sangat membutuhkan orang lain dalam menjaga keutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus dapat dituntut untuk dapat berhidup berdampingan dengan orang lain dengan cara saling menghormati dan saling menghargai untuk menjaga kedamaian serta ketentraman dalam menjalani kehidupannya.
Oleh karena itu, prinsip yang harus dipegang sebagai umat muslim untuk menjadi Islam yang rahmatan lil alamin adalah dapat berpegang teguh dengan mengamalkan serta meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk pada sub pembahasan yang ketiga tentang mewujudkan dan mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin di tengah keberagaman umat. Islam rahmatan lil alamin sendiri, dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam sendiri telah mengatur tata kehidupan yang hubungannya menyangkut dengan aspek teologis, aspek sosial, dan aspek humanitas. Berikut beberapa perwujudan aspek kehidupan dalam Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama ialah aspek teologis. Islam menegaskan umatnya untuk mempercayai segala prinsip dan aturan, tetapi hal ini tidak dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim untuk memeluk agama Islam. La ikraha fiddin. Yang kedua, kita masuk pada aspek kehidupan sosial. Islam sesungguhnya hanya mengakui ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilarnya saja. Dalam entitas Islam, sesungguhnya Islam rahmatan lil alamin telah mengakui eksistensi atau pluralitas. Dalam Islam, pluralitas sendiri memiliki hukum sunatullah. Karena hal ini dipandang sebagai pengujian Allah atas dasar manusia terhadap kehidupan sosial dan kemajuan kehidupannya di dunia. Hal ini diterangkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang ketiga ialah mengenai aspek humanitas. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyerukan tentang perdamaian dan kasih sayang, sebagaimana telah dicantumkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang memerintahkan kita untuk menjaga tali persaudaraan dan perdamaian. Sebagaimana Allah telah berfirman bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga tali persaudaraannya. Rasulullah SAW sendiri telah membawa contoh hidup yang damai dan penuh dengan toleransi. Oleh karena itu, sebagai umat muslim dan Islam yang rahmatan alamin, kita dapat hidup dalam pluralisme serta dapat hidup berdampingan di tengah-tengah keberagaman umat. Kemudian ada beberapa bentuk sikap Islam rahmatan lil alamin yang dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjunjung nilai toleransi. Kemudian yang kedua, tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Kemudian yang ketiga, peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, dapat hidup damai dengan alam semesta. Jadi pada materi kali ini kita dapat mengambil kesimpulan sebagai umat muslim hendaknya kita dapat hidup berdampingan dengan segala isi alam semesta, dan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin sendiri kita dapat mencontoh serta mengamalkan segala perilaku yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dengan tujuan untuk dapat mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Baik, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Harapan saya mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.